Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya TB Asep Saiful Fadli Muhid. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 LPTK Universitas Siliwangi, Program Studi Pendidikan Biologi. Peran guru IPA di SMP Negeri 2 Pabuaran. Dalam video kali ini, saya akan menunjukkan video pembelajaran saya pada kelas 7 materi klasifikasi makhluk hidup. Adapun model pembelajaran saya gunakan yaitu adalah model problem based learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi di pelajaran IPA. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, ya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak minta perwakilan dari kalian salah satu untuk ke depan untuk memimpin doa. Silahkan. Fahri. Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut saya lakukan masing-masing. Doa mulai. Selesai. Oke, silakan kembali tempat. Terima kasih untuk Fahri ya telah memimpin doa. Jadi berdoa itu penting ya, sebagai ungkapan rasa syukur kita ya kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwasanya kita telah diberikan kesehatan. Oke, Bapak absen terlebih dahulu ya. Untuk hari ini ada yang tidak sekolah hari ini? Siapa? Masuk semua? Ya, alhamdulillah semuanya masuk semua ya. Oke, jadi bisa mengikuti pembelajaran Bapak pada hari ini. Sebelum kita mulai ke pembelajaran, kita ice breaking dulu. Ya. Bagaimana ice breakingnya? Ya, kita akan melakukan tepuk kaki. Ya, tepuk kakinya bukan tepuk kaki gini ya. Jadi tetap tepuknya pakai tangan. Cuman Bapak akan menganalogikan hewan yang berkaki, misalkan kuda, hewan yang berkaki berapa? 4. Berarti kalian tepuknya 4 kah? 4 kali. Paham? Oke, kita siap. Kita mulai. Kambing, kerbau, ayam, bebek, cacing. Nah, masih ada yang tepuk tangan tuh ya, belum konsentrasi. Oke, kita tepuk konsentrasi. Masih ingat? Oke, coba kita mulai. Tepuk konsentrasi. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ya, oke. Ya, semuanya sudah mulai fokus ya, konsentrasi. Nah, jadi, Bapak akan menayangkan. Ya, coba diperhatikan. Oke, diperhatikan.
Kelihatan? Nah, gambar apakah ini? Buah-buahan. Apa yang bisa kalian amati dari buah-buahan tersebut? Biasanya kalian kalau menemukan buah-buah seperti ini di mana? Pasar, supermarket. Terus mana lagi? Di mall. Nah, dari gambar tersebut apa yang bisa kalian simpulkan? Buahnya dikelompokkan. Dikelompokkan. Terus apa lagi? Beda jenis. Ada lagi? Beda warna. Berbeda warna. Ya, dikelompokkan berdasarkan rasanya. Ya, oke. Kita lanjut lagi. Gambar yang ini masih apa yang bisa dilihat? Tetap buah-buahan, pengelompokan ya berdasarkan jenisnya ya. Oke, kalau yang ini sama berdasarkan warnanya, jenisnya masih sama. Apa ini? Paprika. Oke. Kalau yang ini, nah ada dua gambar. Di sini ada gambar 1 dan gambar 2. Kalau di gambar 1 dikelompokkan. Oke, dikelompokkan berdasarkan jenisnya, berdasarkan warnanya, dan rasanya. Sedangkan di nomor 2 tidak dikelompokkan. Ya, jadi itu jenis-jenis buah-buahan ya tidak dikelompokkan. Oke, nah materi yang akan kita pelajari kali ini yaitu masih tentang pengelompokan. Oke, perhatikan. Nah, materi kita kali ini, materi pembelajaran kita kali ini yaitu tentang klasifikasi makhluk hidup. Apa sih klasifikasi makhluk hidup itu? Pengelompokan. Oke, perhatikan lagi. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu melalui pengamatan dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis teknik pengelompokan makhluk hidup dengan benar. Melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat membuat kunci determinasi untuk mengidentifikasi makhluk hidup di sekitar sekolah. Ya, selanjutnya melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menyajikan data hasil diskusi kelompok tentang klasifikasi makhluk hidup dengan benar. Yang terakhir, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat mempresentasikan hasil diskusi kelompok tentang klasifikasi makhluk hidup. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita kali ini yang harus nanti kita capai, ya. Nah, ketika ada tujuan, pasti ada manfaat, ya. Perhatikan, manfaat kita mempelajari klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama, mempermudah dalam mempelajari makhluk hidup yang berbagai macam jenisnya. Ya, ada misalkan manusia nih, ada yang matanya blok. Ya, ada yang matanya sipit. Ya, ada yang kulitnya ya gelap gitu ya, ada yang putih, rambutnya ada yang kribo, ya ada yang lurus. Nah, itulah berbagai macam jenis makhluk hidup, ya. Yang kedua, mengetahui hubungan kekerabatan antara makhluk hidup. Ya, mungkin Bapak punya kekerabatan dengan Fahri, ya. Itu, ataukah punya kekerabatan dengan siapa? Misalnya di sini ada Homsi, ya, itu ya, itu. Jadi kita untuk mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup, ya. Nah, ada lagi? Ada yang tahu lagi?
fungsi dari klasifikasi makhluk hidup? Ada yang tahu lagi? Apa? Lebih mudah dan mempelajari makhluk hidup. Nah, lebih mudah mempelajari makhluk hidup. Oke, bagus. Ada lagi? Ada lagi? Ya? Mengenal makhluk hidup. Lebih mudah mengenali makhluk hidup. Nah, kita lanjut. Nah, di sini teknik penilaian. Nah, dari teknik penilaian yang akan Bapak gunakan yaitu pengetahuan, ya. Nah, nanti di akhir nanti akan ada kuis, ya. Itu ada sikap, ya, ada penilaian bagaimana kalian ketika kalian berdiskusi kelompok, ya. Di sini ada keterampilan juga, ya. Bagaimana nanti ketika kalian aktif dalam berdiskusi, ya, nanti masuk ke dalam penilaian. Nah, adapun model pembelajaran yang kita akan gunakan yaitu model pembelajaran problem based learning, ya. Gitu. Kalian sudah duduk berkelompok? Sudah. Bapak cek kelompok 1 yang mana? Oke, kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Oke, ya. Jadi sudah duduk berdasarkan kelompoknya. Nah, coba Bapak akan menayangkan video. Silakan kalian amati. Oke, nah dari hasil pengamatan kalian, ya, dari video tersebut, apa yang bisa kalian simpulkan? Ya, ada yang bertanya? Ya, ya, silahkan. Bagaimana cara pengelompokan barang-barang tersebut? Oke, ada lagi? Pak, Oke, ya Laras? kenapa barang-barang tersebut dikelompokkan? Ya, mengapa barang-barang tersebut dikelompokkan? Ada lagi? Pak, Ya? Pak, Ya, apa silakan. manfaat barang-barang itu dikelompokkan? Apa manfaat barang-barang tersebut dikelompokkan? Ya, ada lagi? Apa yang terjadi jika barang tersebut tidak dikelompokkan? Apa yang akan terjadi jika barang tersebut tidak dikelompokkan? Nah, inilah, ya, dari pertanyaan kalian semuanya, inilah yang harus nanti kita akan pecahkan, akan diskusikan. Oke? Dan Bapak akan memberikan LKPD, ya, di setiap masing-masing kelompok, ya. Nanti kalian diskusikan, ya, dan cari solusinya. Oke, untuk kelompok 1, ya. Untuk kelompok
2 untuk kelompok 3 untuk kelompok 4. Silahkan kalian cari klasifikasi ya hewan dan tumbuhan tersebut ya, dan cari kunci determinasinya. Oke, silahkan kalian diskusikan dengan kelompoknya ya. Apa yang dimaksudkan kunci determinasi? Yang tadi bela bela aja bela nih nanti burung kunci hewan nih burung 1A nih 1A.
Determinasi ya.
Vertebrata. Kalau vertebrata itu hewan tidak bertangan. Kalau vertebrata hewan bertulang belakang. Ya. Apa? Ya itu diisi. Diisi iya. Ini. Ini dong kan Mm-mm. satu dua dong. Mm-mm. Ya. Kegunaan sama pengertian kunci determinasi Sama sama. nggak apa-apa. Nggak apa-apa tulis aja. Mm-mm. Di sini nggak ada. Di sini. Hah? Tujuan ya terus Ini apa? ada. Hmm? Identifikasi, klasifikasi hewan dan tumbuhan. Ya. Ciri-ciri Kunci determinasi itu kamu tinggal ngarahin ke sini satu B artinya apa tidak memiliki pilihan belakang terus 4B artinya apa pilihan depan terus kita 5B yang ini kan memiliki pemilihan belakang di kepala. hewan dan tumbuhan. Berikut lepas dari kamera.
Saya dulu suara. Lupa sadar kamera. Sudah selesai semuanya? Sudah? Oke. Nah, sekarang kita presentasikan dari mulai kelompok 1. Silahkan maju ke depan. Ya, mau kelompok 1 dulu apa kelompok 2 dulu? Oke, kelompok 1 silakan ke depan. Oke, untuk kelompok yang lain silakan perhatikan ya, amati. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Oke anak, salam dulu dong. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan klasifikasi makhluk hidup. Identifikasi karakteristik hewan. Di sini ada penyu. Penyu berwarna kuning kehijauan atau coklat hitam gelap. Terdapat 4 pasang lempeng pada kerapasnya. Bentuk kerapas menyerupai bentuk hati. Jaringan lemak pada siripnya berwarna hijau dan jumlah telurnya lebih 115 butir setiap kali bertelur. Identifikasilah karakteristik hewan dan tumbuhan yang ada pada gambar tersebut. Di sini ada jagung. Tanaman jagung jamai mempunyai ciri-ciri terdiri dari 1 batang utama. Terbagi dalam ruas-ruas, rata-rata dapat mencapai tinggi 2-3 meter pada varietas tertentu. Fungsi determinasi. Penyu memiliki tulang belakang, tidak menyusui anak, alat gerak tidak berupa sayap, tubuh tidak ditutupi fisik. Hewan ini merupakan hewan amfibi. 2. Jagung. 1B mempunyai batang. 3B merupakan tumbuhan bunga. 4B berkeping biji 2 atau berakar tunggang. Apakah yang dimaksud dengan kunci determinasi? Jawab. Cara atau langkah untuk mengenali organisme dan mengelompokkannya pada takson makhluk hidup.
Apakah kegunaan kunci determinasi? Jawaban: cara atau langkah mengenali organisme dan mengelompokkannya pada takson makhluk hidup. Oke, ya. Itu tadi presentasi dari kelompok 1. Silakan ada yang bertanya. Izin bertanya, apakah penyu memiliki tulang belakang? Iya. Silakan dijawab. Karena penyu termasuk hewan vertebrata. Apa itu hewan vertebrata? Hewan yang memiliki tulang belakang. Oke, ya, jadi hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Silahkan kembali ke tempat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Oke, untuk selanjutnya kelompok 2. Silakan untuk kelompok 2. Nah, ini para jagoan semua nih. Oke, ganteng-ganteng. Ya. Silakan ke depan. Oke. Cover boy, ya, dari kelas ini ya, 7A. Silakan dipresentasikan hasil diskusi kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan identifikasi ciri-ciri hewan dan tumbuhan yang ada di gambar ini. Yang pertama yaitu hewannya ada orangutan. Orangutan merupakan hewan diurnal atau aktif di siang hari, dan arboreal. Hewan ini memiliki tubuh gemuk dan besar, berleher besar, lengan yang panjang, dan kuat, kaki yang pendek, serta tidak memiliki ekor. Tubuh orangutan diselimuti rambut merah kecoklatan. 2. Jamur. Jamur tidak memiliki klorofil memerlukan makanan di luar untuk kehidupannya. Hidup sebagai saprofit atau parasit. Tubuhnya tersusun dari benang-benang halus yang disebut hifa. Kunci determinasi hewan. Kunci determinasi hewan. 1A. Memiliki tulang belakang. 2B. Ruang jantung. 3B. Penutup tubuh rambut termasuk mamalia. 2. Jamur. 1A tidak mempunyai batang. 2A tidak mengandung klorofil atau zat hijau daun. Jamur. Apakah yang dimaksud dengan kunci determinasi? Kunci determinasi merupakan cara atau langkah untuk mengenali organisme dan mengelompokkannya pada takson makhluk hidup.
Kunci determinasi adalah uraian keterangan tentang ciri-ciri makhluk hidup yang disusun berurutan mulai dari ciri umum hingga ke ciri khusus untuk menemukan suatu jenis makhluk hidup. Apakah kegunaan kunci determinasi? Kunci determinasi ini digunakan untuk menentukan makhluk hidup ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan kesamaan ciri. Itu presentasi dari kelompok 2. Silakan ada yang menanggapi atau ada yang mau bertanya? Ingin bertanya, Ya, silakan. apakah orang hutan termasuk ke dalam mamalia? Jawab. Apa jawabannya? Jawabannya iya, karena orang hutan memiliki kelenjar susu dan melahirkan. Iya. Sudah? Ya. Terima kasih untuk kelompok 2. Silakan tepuk tangan. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Presentasi yang usai begitu cepat, sama halnya dengan dia yang bisa singkat, tapi kenangan yang lekat. Aduh, meleleh dong. Ya. Oke, silakan kelompok selanjutnya kelompok 3. Ya, silakan. Jangan lupa rekaman suaranya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas jawabannya. Semoga yang menjawab salam masuk surga dan yang tidak menjawab salam masuk angin. Ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jika sudah kenal, jangan terlalu sayang karena saya sudah mempunyai kekasih. Maka perkenalkanlah saya Larasati. Dan saya Nesya Ramadhani. Dan saya Maksura. Dan saya Maksura. Oke, saya mulai presentasi yang sudah kita kerjakan secara bareng-bareng. Pada gambar ini ada nomor 1 ada gambar burung. Burung memiliki sepasang sayap yang umumnya digunakan untuk terbang dan sepasang kaki untuk berjalan. Tubuh burung ditutupi oleh bulu, kecuali kaki dan paruh. Bulu burung berganti minimal sekali setahun. Alat pencernaan makan lengkap. Dan gambar yang kedua yaitu padi. Ciri tanaman padi berakar serabut. Daun berbentuk lancet, sempitan memanjang, urat daun sejajar, memiliki pelepah daun dan bunga tersusun sebagai bunga majemuk dengan satuan bunga berupa flora. Kunci determinasi adalah 1. Memiliki tulang belakang. Kunci determinasi burung 1. Memiliki tulang belakang, 2. Ruang jantung 4, dan 3. Penutup tubuhnya adalah bulu-bulu.
Apakah yang dimaksud dengan kunci determinasi? Kunci determinasi adalah uraian keterangan tentang ciri-ciri makhluk hidup yang disusun berurut-urut mulai dari ciri umum hingga ke ciri khusus untuk menemukan suatu jenis makhluk hidup. Apakah kegunaan kunci determinasi? Kegunaan dari kunci determinasi adalah cara atau langkah untuk mengenali organisme, mengelompokkan pada takson makhluk hidup. Cukup sekian presentasi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan dari kelompok yang lain? Tidak ada? Udah paham dari pemaparannya? Oke, silakan untuk kelompok 3 kembali ke tempat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk kelompok yang terakhir, silakan dipersiapkan ya untuk kelompok terakhir ya. Oke, silakan maju ke depan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin presentasikan hasil kelompok kami, yaitu mengidentifikasi makhluk hidup, hewan, dan tumbuhan. Yang pertama itu ada pohon mangga. Ciri-ciri pohon mangga adalah memiliki akar tunggang, batangnya berwarna coklat gelap, berdaun tunggal, serta buahnya butuh waktu sekitar 5 bulan dari masa terbunga, hingga bunga menjadi buah yang matang. Yang kedua ada cumi. Cumi memiliki tubuh yang memanjang dan ujungnya runcing. Memiliki tentakel yang pendek dan dapat berkerut dengan cepat. Cumi adalah kelompok hewan Capholopeda besar, termasuk salah satu hewan dalam golongan invertebrata, tidak bertulang belakang. Cumi juga termasuk ke dalam hewan molluska, hewan bertubuh lunak. Kunci determinasi pohon mangga. 1A mempunyai batang, 3B merupakan tumbuhan bunga, 4B berkeping biji 2 berakar tunggang. Tumbuhan tersebut termasuk jenis tumbuhan dikotil. Kunci determinasi cumi. 1B tidak memiliki tulang belakang. 4B tubuh lunak. 5B memiliki tentakel di kepala. Cumi merupakan hewan cephalopoda. Apakah yang dimaksud dengan kunci determinasi? Uraian keterangan tentang ciri-ciri makhluk hidup yang disusun berurutkan mulai dari ciri umum hingga ke ciri khusus untuk menemukan suatu jenis makhluk hidup. Apakah kegunaan kunci determinasi? Kunci
atau langkah untuk mengenali organisme dan mengelompokkannya pada takson makhluk hidup. Oke, itu hasil presentasi kelompok 4. Ada yang menanggapi atau yang bertanya? Sudah paham semuanya? Ya, dari pemaparan presentasi kelompok 4. Oke, udah paham semuanya dari pemaparan kelompok 4? Terima kasih presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan selebar-lebarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan buat kelompok 4. Oke, ya dari hasil presentasi kalian, ya Bapak akan menganalisis dan mengevaluasi. Ya, tadi ada pertanyaan tadi ya di kelompok 1. Apakah penyu termasuk hewan memiliki tulang belakang? Ya, itu ya pertanyaannya. Ya, penyu adalah termasuk ke dalam hewan vertebrata, hewan bertulang belakang. Ya, nah, jadi penyu tersebut masuk ke dalam keluarga vertebrata. Nah, di keluarga vertebrata tersebut ada lagi dikelompokkan menjadi 5. Ada fishes, apalagi amfibi, reptil, mamalia, apes. Ya. Nah, yang pertama itu adalah fishes. Ya, seluruh hewan, ya, ikan, ya, kecuali paus, ya, itu termasuk ke dalam keluarga fishes, ikan. Ya, kira-kira ikan nila masuk ke dalam fishes bukan? Masuk. Ikan lele? Masuk, ya. Gitu. Terus amfibi. Ya, amfibi, ya. Tadi penyu adalah termasuk ke dalam keluarga amfibi. Apa ciri-cirinya? Hidup? Nah, hidup di 2 alam. Ya, selain penyu, apalagi kira-kira hewan amfibi? Ya, kata buaya, ya, biasa dibuayain ya, buaya ya. Terus apa lagi? Ada lagi? Ya, katak. Ya, jadi cirinya adalah hewan yang hidup di 2 tempat, ya, ada yang di air, ya, bisa juga di darat. Nah, yang selanjutnya ada reptil. Ya, hewannya apa aja yang masuk ke dalam? Nah, keluarga reptil, ular, segala makhluk, ya, itu yang bersifat melata, nah, termasuk ke dalam reptil. Ya, yang selanjutnya ada apes. Ya, apa itu keluarga apes? Ya, keluarga burung. Ayam termasuk apes? Bebek? Burung pipit? Burung dara? Masuk, ya, keluarga apes. Nah, yang terakhir ada keluarga mamalia. Ya, siapa keluarga mamalia? Kucing. Ya, Bapak masuk keluarga mamalia. Ya, orangutan. Paus. Ya, masuk apalagi yang termasuk ke dalam mamalia? Ya, kuda. Ya, cirinya apa hewan mamalia? Menyusui anaknya dan melahirkan. Ya,
Kira-kira laki-laki termasuk ke dalam keluarga mamalia atau tidak? Termasuk. Kenapa? Punya kelenjar susu laki-laki? Punya ya. Menyusui? Tidak menyusui ya, karena kelenjar susunya sedikit ya, tidak menyusui ya. Oke, itu dari evaluasi yang Bapak sampaikan. Oke. Nah, kita akan melaksanakan refleksi. Nah, dari hasil pembelajaran kita kali ini, ya, dari hasil diskusi dan juga tanya jawab, ya, kalian paham tidak, ya, dari kegiatan pembelajaran kali ini? Paham ya? Seberapa paham kalau direntankan nilai 1 sampai 10? Ya, pembelajaran kali ini kalian paham berapa? 5, 10, apa lagi? 9, ya, 8, 9,9. Oke, ya, terus lagi ada tidak kesulitan yang kalian hadapi dari pembelajaran kali ini? Tidak ada ya, sudah bisa semuanya. Oke. Apakah pembelajaran yang Bapak sampaikan ini sudah jelas? Jelas. Oke, sudah bisa paham ya semuanya. Ada gak saran yang kalian berikan agar pembelajaran kita ke depannya jauh lebih menyenangkan lagi? Ya. Iya, oke, nanti ada kuis di akhir. Ya, oke ya. Nanti Bapak akan memberikan apresiasi ya berupa reward ya di akhir ya. Oke. Ya. Nah, jadi Bapak akan menyimpulkan pembelajaran kali ini. Ya, di sini nih siap-siap nih yang tadi mau hadiah, Bapak akan menyiapkan hadiahnya. Ya, jadi harus bisa menjawab. Ya. Nah, ini jawaban pertanyaannya dari pembelajaran kita kali ini, apa sih itu klasifikasi makhluk hidup? Nah, Bapak akan ambil untuk hadiahnya. Oke, ada yang mau menjawab? Nah, Bapak si reward nih, hadiahnya apa? Nah, oke. Yo, ada yang menjawab? Yang mau menjawab? Apa sih klasifikasi makhluk hidup? Ya, siapa yang mau jawab? Oke, Laras. Apa itu klasifikasi makhluk hidup? Cara mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kesamaan. Oke, cara pengelompokan makhluk hidup berdasarkan ciri atau kesamaannya. Oke, tepuk tangan untuk Laras. Bapak kasih reward. Ini dapat beng-beng. Ya, oke. Nah, lagi? Nah, sekarang nih, apa sih tujuan klasifikasi makhluk hidup itu? Oke, ini untuk Nengsi. Ya. Tujuan mengklasifikasikan makhluk hidup adalah mempermudah mengetahui, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Oke, ada lagi? Tujuan ya, tadi siapa? Rizky? Apa tujuan klasifikasi makhluk hidup? Banyak kan tujuannya. Mempermudah mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup.
Oke, betul ya. Ya, ada lagi siapa? Ya, tujuan klasifikasi makhluk hidup. Ya, Rizky, itu apa, Ri? Nah. Mengetahui kekerabatan antar makhluk hidup. Ada lagi? Ya, silakan. Mendeskripsikan ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup untuk membedakannya dengan makhluk hidup dari jenis yang lain. Oke, iya, tepuk tangan buat kalian semua. Oke, tadi yang menjawab siapa? Nengsi. Terus, iya, Rizky, Fahri, sama Marisa. Oke, Marisa. Nah, penting tidak kita mempelajari klasifikasi makhluk hidup? Penting. Seberapa penting? Ya. Ya. 80%. Berapa penting kita mempelajari klasifikasi makhluk hidup? Ya, 100%, ya 10%, ya tadi ya kita bisa tahu nih, ya apa jenis-jenis hewan, jenis-jenis tumbuhan, ya dengan kita mempelajari klasifikasi makhluk hidup tersebut. Oke, ya. Oke, nah hari ini berhubung masih ada waktu, nah kalian akan mengerjakan kuis ya. Ya, ada kuis. Silahkan kalian kerjakan kuisnya di Google Form. Ya, silakan. Aduh, ini mati ya. Kenapa? Gak apa-apa. Ya. Ya. Sudah nyala ya itu ya. Nah, apakah pembelajaran kali ini sudah menyenangkan? Ya, oke ya. Nah, ini kalian silahkan kerjakan kuis. Nah, di sini ada kuis, di sini ada link Google Form. Silahkan kalian dicatat ya dan dikerjakan. Kalau sudah, nanti acungkan tangan, ya. Nama ini aja. Nama aja. Itu jangan ngasal lah. Nama. Apa? Kenapa? Ilmu yang mempelajari ya, taksonomi. Yang kedua, yang bukan Yang bukan dasar. ini bergerak ya.
bagian dari tubuh memiliki silet atau yang pada dasarnya apa? Ciri-ciri yang dimiliki oleh kelompok tumbuhan lumut ditunjukkan oleh beberapa lumut tidak berbatang. Nomor 5 mengembangkan flora. Ya. Hewan apa itu? Tubuhnya lunak, menggunakan otot perut, cangkang keras. Dasar ciri-ciri atas doang. Menunjukkan ciri-ciri tumbuhan monokotil. Yang monokotil kan cirinya akarnya serabut. Serabut yang mana itu? Udah semuanya? Nah, yang belum silakan dikerjakan lagi. Yang udah tinggal dikirim ya. Ya. Pas presentasi tempat hidup juga nggak disebut dan cara hidupnya nggak disebut, berarti ini itu lanjut berapa? Nomor 1 udah nomor 3 berdasarkan data di bawah ini memiliki dan kelompok ini Oke, udah selesai? Oke, perhatikan. Nah, ya, dari pembelajaran kita kali ini, ya, kita ucapkan alhamdulillah, ya, untuk pelajaran yang akan datang, yaitu tentang apa? Pelajaran selanjutnya tentang ekologi, ya. Nah, nanti dipelajari lagi untuk materi yang akan datang. Nah, untuk hari ini sebelum ditutup, ya, silahkan coba untuk Fahri untuk berdoa, ya, depan. Berdoa menurut agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Oke, terima kasih untuk Fahri. Ya, silahkan kembali lagi ke tempat. Nah,
kita ucapkan alhamdulillah ya, pembelajaran kali ini sudah kita laksanakan. Oke, Bapak ucapkan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak minta tepuk semangat ya. Oke, tepuk semangat. Oke ya, 1, 2, 3, tepuk semangat. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke.